Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada kata-kata dari Pak Gede Pasek ya, yang sangat melekat belakangan ini. Apa itu? Panci kosong, dipukul-pukul, suaranya nyaring. Ya, itu terkesan banget itu. Entah untuk siapa ya. Ya, kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan video ya, yaitu Pak Darmizal. Beliau adalah mantan kader dari Demokrat ya, yang sekarang merupakan ketua relawan dari Rejo. Beliau ini mengungkapkan bahwasannya dirinya lah yang menemukan Roy Suryo pada kala itu di zaman beliau saat menjabat menjadi kader Demokrat lah, cuman bagian atas-atasnya lah. Beliau menemukan Roy Suryo. Tapi kini katanya beliau kalau dengar nama Roy Suryo itu asam lambungnya kambuh. Bisa begitu ya? Harusnya bangga nih Bapak. Ya kalau bangga sih. Kalau yang dibawanya itu pasti memberikan prestasi terbaik ya. Mantap lah pokoknya memberikan untuk Indonesia pikirannya untuk jadi lebih baik, tapi bukan untuk nyinyir ya. Apalagi ngehoak. Ya, bagaimana videonya? Kita langsung aja bergerak. Lihat, let's go. Rejo ini salah satu yang kemarin, salah satu relawan yang ikut melaporkan sejumlah orang yang memfitnah Pak Jokowi dengan ijazah palsu, ya kan, di Polres Jakarta, Jakarta Pusat dong ya, Jakarta Pusat. Walaupun Pak Jokowi juga sendiri melaporkan ke Polda Metro, ya kan, dan orangnya lebih kurang sama ya. Nah, Bang Darmizal, kawan-kawan itu kan sekarang masih dalam proses ya. Tetapi kita lihat mereka bukan kemudian berusaha untuk cooling down ya, dalam arti ketika orang sudah dilaporkan itu kan biasanya orang untuk introspeksi lah ya kan, benar nggak sih saya ini salah kan gitu. Tetapi yang mereka lakukan kayak Roy Suryo, Rismon, siapa lagi, Kurniati ya, Tifa ya kan, saya nggak mau nyebut dia dokter banget, saya Tifa aja ya kan. Tifa itu kan ada gendang bang. Iya gendang. Nah, mereka justru membangun narasi-narasi di ruang publik seolah-olah mereka ini dikriminalisasi, ya kan, dibungkam, ya kan, dan sikap Pak Jokowi dinilai sebagai anti demokrasi. Dan anehnya atau lucunya ya kan, Pak Jokowi gara-gara itu dianggap bukan lagi seorang negarawan, ya kan. Jadi memang mereka ini suka membolak-balik logika bang. Dan kita berharap memang para masyarakat di luar sana itu tidak termakan oleh framing-framing ini, karena kan ini seolah-olah melawan akal sehat. Nah, Bang Darmizal sebagai bagian dari relawan Pak Jokowi melihat ulah mereka yang tetap istilahnya, kalau bahasa Betawinya bang, lo beli gua lo jual gua beli, Ya, istilahnya kan Pak Jokowi kan sekarang lagi jual nih dengan melaporkan, relawan-relawan juga melaporkan, gua beli kata mereka. Terakhir abang lihat Rismon mengadu ke Habib Rizik, lebih lucu lagi tuh bang. Rizik Sihab ya. Nah, gimana komentar abang melihat ulah mereka ini bang? Iya, memang kalau saya bilang ya, aku bilang begini, ada migrasi berpikir. Orang-orang yang tadinya sehat berpikirnya berubah menjadi akalnya udah nggak sehat. Akal yang tidak sehat menimbulkan masalah-masalah juga yang tidak sehat. Contoh, akibat dari ulah kelompok ini, orang-orang ini, kami, terutama saya sebagai alumni Gajah Mada, itu merasa terganggu banget. Merasa dirugikan. Oleh karena itu, kami didatangi oleh salah satu ketua dari organisasi pemuda, yaitu
Saudara Andi Kurniawan, dan kebetulan dia adalah salah satu pengurus di Rejo Muda, minta pendapat. Apakah abang dirugikan? Saya bilang iya. Kalau abang dirugikan, kami ikut marah. Abang dirugikan karena abang sebagai relawannya Jokowi gitu ya. Nah, Jokowi alumni Gajah Mada. Jadi Berarti apa alumni Gajah Mada juga ya? hari ini abang terpaksa Pakai pin Kagama itu kayak. pakai pin Kagama Gajah Mada, bawa juga kartu studinya nih. Oh, oke. Supaya kita nggak perlu menyatakan bahwa kita adalah alumni Gajah Mada asli gitu ya. Tapi buktikanlah kalau kita alumni dari satu perguruan atau dari satu tempat, mari kita jaga marwahnya tempat kita belajar. Apalagi Gajah Mada, perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan nasional. Dia perguruan tinggi yang sudah masuk hitungan skala global. Contoh dirugikannya, tadinya saya punya cucu yang tertua ingin masuk Gajah Mada. Karena yang begini-gini selalu tampil di berita-berita media, dia bilang Pidi. Cucu itu manggilnya Pidi. Oh, ke kakeknya makanya Pidi gitu ya. Kakeknya manggil Pidi. Aku nggak jadi masuk Gajah Mada deh. Nggak ikut jadi tes Gajah Mada. Loh kenapa? Nanti ijazahku nggak diakui lagi. Sebegitunya pengaruhnya. Nah, Oh, berarti mereka sudah berhasil ya membangun kebencian dan hasutan itu. nah, jadi kalau kebencian hasutan digelorakan, diorkestrasi terus-menerus, dari orang percaya bisa ragu. Dari orang ragu bisa tidak percaya. Ini buktinya. Cucu saya baru mau tamat SMA, ingin melamar di Gajah Mada sebagai calon mahasiswa, dia batalkan. Karena takut nanti kalau lulus dianggap nanti nggak asli. Ijazahku dipersoalkan nanti Pidi katanya. Akhirnya dia membatalkan sama sekali dan dia tes tempat lain. Ikut di tempat lain. Ini kan satu kerugian. Kakeknya yang alumni Gajah Mada, om dia yang juga alumni Gajah Mada, kan tertohok dengan pernyataan Betul. darah daging kita sendiri yang tidak mau masuk Gajah Mada. Padahal Gajah Mada adalah kebanggaan Bang Darmizal nih dan Gajah teman-teman. Mada itu kan kebanggaan kita, para alumni. Masalahnya gini, Termasuk kebanggaan Ganjar. Roy, Suryo, Tifa, Rismond kan juga alumni Gajah Mada. Mereka justru melakukan ini demi membela marwah Gajah Mada gitu loh Bang. Gimana Bang? Ini yang kita bilang migrasi berpikir dari akal sehat menjadi akal tidak sehat. Kalau orang memiliki sesuatu yang dia banggakan, dia harus rawat. Dia harus jaga. Kalaupun kurang bagus, dia harus mempercantik barang yang dia sayang itu. Bukan digembar-gemborkan. Apalagi yang digembar-gemborkan itu dalam perspektif kebenaran. Kan sekarang muncul kebenaran yang perspektif. Menghindar dari kebenaran yang faktual berdasarkan data-data. Contoh, Jokowi itu terdaftar sebagai peserta Sipen Maru. Peserta tes. Kawan satu angkatannya ada. Absen kuliahnya ada. Dosen-dosennya ada. Pembimbingnya ada. Lulus tahun 1985. Ijazahnya ada. Ketika Presiden Jokowi memimpin, diragukan ijazahnya oleh orang yang mengaku alumni dari Gajah Mada juga. Kan sudah jelas verifikasinya oleh KPU Kota Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat, dan KPU setiap tingkatan sudah menjelaskan ijazahnya Jokowi. Gajah Mada sudah menjelaskan ijazahnya Jokowi. Yang mereka bangun adalah framing karena data yang dia dapatkan, foto yang didapatkan dari media sosial. Ada satu lagi yang menyatakan, ini giginya kan agak begini, ini kan hidungnya agak begini. Ini soal bagaimana memoto aja kan. Contoh, kita potret satu kertas, kemudian agak miring sedikit ketika difoto. Beda hasilnya dengan kita foto dalam keadaan datar. Ini kan problem. Jadi migrasi berpikir ini sangat mengganggu. Dan kami terutama, saya sebagai relawan Jokowi, Ketua Umum Rejo, yang kemarin berjuang untuk memenangkan Prabowo Gibran, menyampaikan satu hal. Apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo. Yang beliau ketika
memimpin rapat kabinet paripurna kemarin Ya, betul. menjelaskan itu. Kok ada ijazah Pak Jokowi dibahas-bahas lagi sekarang? Jangan-jangan nanti ijazah saya juga dibahas nih. Artinya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo, ingin memastikan supremasi hukum harus tegak. Negara harus hadir agar ini yang dibawa oleh Pak Jokowi, yang dibawa oleh Andi Kurniawan ini ke ranah hukum mendapatkan satu kepastian hukum. Iya. Kepastian hukum itulah yang menjadi jurisprudensi nantinya. Kalau Andi Kurniawan itu kan deliknya umum ya, sebagai masyarakat melihat ada dugaan pidana dia laporkan. Kalau Pak Jokowi kan deliknya lain lagi. Undang-undang ITE pasal 32 dan 35 kalau nggak salah. Wah, itu serem itu. 12 tahun penjara loh itu. Jika dinyatakan salah langsung boleh ditahan. Kalau menurut pemahaman saya baca. Ditahan itu. Nah, Bang, sebelum saya masuk ke alasan Pak Jokowi kenapa melakukan itu, Abang kan kenal lama dengan Roy Suryo, sama-sama di Demokrat dulu, binaan Abang. Kenapa kok dia tadi kalau Abang Darmizal menggunakan istilah migrasi berpikir, ya kan? Ada nggak istilah yang lebih gampang dimengerti? Roy Suryo ini sebenarnya dia lagi menjalankan sebuah order dari sesuatu atau seseorang, ya kan? Atau memang dia ada unsur dendam, ya kan? Atau memang dia ini bertindak atas nama pribadi dan dia merasa punya kebenaran sendiri. Nah, Abang kan yang lebih paham nih, Roy Suryo itu seperti apa? Jadi ketika kami pasca Kongres Partai Demokrat di Bali tahun 2005, saya dipilih oleh Pak Hadi Utomo menjadi salah satu pimpinan di DPP. Sebagai pimpinan kami di DPP punya pembidangan kerja. Saya membidangi pendidikan pemuda dan Kominfo. Karena saya salah satu yang mencetus dulu terbentuknya Kementerian Telematika sebagai relawan SBJK, mengusulkan terbentuknya Kementerian Telematika yang kemudian pertama kali dibentuk namanya Kementerian Infocom yang dipimpin oleh Tifatul kalau nggak salah. Oh, bukan, oleh Bang yang beliau waktu itu menjadi ketua Dewan Pembina Ormas Nasdem, belum Partai Nasdem waktu itu. Bang Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif. Infocom. Kemudian berubah menjadi Kominfo ketika Pak Sofyan Jalil jadi menteri. Nah, saya di bidang yang tiga itu, pendidikan, pemuda, dan Kominfo, membutuhkan orang-orang yang menurut pemikiran saya adalah cerdas, intelek, dan sikap kenegarawannya baik. Untuk Kominfo saya mengajak adik saya sayang sama dia sebetulnya nih anak ini. Emang Roy Suryo? Roy Suryo itu. Saya ajaklah dia, saya jemput dia. Dia awalnya berkelit, tidak mau dia ikut di partai politik. Dia ingin fokus mengajar. Tapi karena saya berikan pemahaman bahwa Adinda akan begini, ayolah. Ini ilmu Adinda akan bermanfaat jika dikontribusikan secara jalur khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Anak waktu itu intelektualnya bagus. Maka saya katakan ada imigrasi. Kenapa dia sekarang berperilaku seperti ini gitu? Itu question mark bagi saya, itu pertanyaannya besar. Bergeser gitu. Sampai dia kemudian juga keluar dari Demokrat. Kan sampai dia keluar juga dari Demokrat. Apa dikeluarkan sih sebenarnya, Bang? Saya nggak tahu alasan. Kalau saya tetap jiwanya Demokrat dan tidak pernah berhenti sebagai seorang Demokrat karena nggak pernah masuk partai lain. Oh gitu, ya. Walaupun tidak menjadi pengurus, walaupun tidak lagi dianggap gitu. Tapi kecintaan terhadap barang yang dari awal kita kerjakan bersama-sama, dibangun bersama-sama, itu tidak pernah berhenti. Apa Abang pernah secara langsung memberi masukan ke Roy Suryo? Karena kan Abang ikut membina atau mengajak dari awal ya. Oh gini tidak. Apa responnya dia? Oh gini tidak. Abang ini asam lambung. Jadi ketika menyebut nama itu, pada situasi terkini itu mual jadinya perut ini. Oh alah. Orang nyebut nama itu, aduh. Kelakuannya itu mau buat Bang Darmizal merasa bersalah nggak sih? Karena pertama kali yang mengajak Roy Suryo ke kancah politik. Sampai dia kemudian istilah Bang itu kan migrasi berpikir gitu ya. Abang nggak boleh berkontemplasi terlalu jauh untuk menyatakan bahwa menyesal membawa orang ini, tidak.
dia masuk dulu kita ajak karena dia memang punya talenta dan dibutuhkan untuk partai modern seperti Demokrat ini keahliannya dia di bidang telematika. Itulah yang membuat pikiran utama ketika saya mengajak Roy untuk pimpin ke departemen telematika ini, departemen Kominfo ini. Dan alhamdulillah dia bergabung ketika itu, sehingga dia menjadi anggota DPR dan kemudian menjadi menteri, menggantikan saudara Andi Alfian Malarangeng. Ya begitulah tadi kata Ketua Rejo ya Pak Darmizal ya, mengungkapkan awal beliau itu menemukan sesosok pemuda yang pintar di bidang telematika. Siapa itu? Roy Suryo. Tapi kini menurut beliau ada migrasi pemikiran yang berubah. Dari dulu sehat, sekarang udah kagak sehat. Ya bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.